إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan nas, sesungguhnya hendaknya setiap dari kita untuk senantiasa mengingat dan mengilmui bahwasanya segala amalan yang kita lakukan hanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amalan tersebut dibangun di atas dua asas yang paling pokok, dua pondasi yang paling penting, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Keikhlasan disertai dengan persesuaian dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan keikhlasan ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, makna liya'budun ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku, agar mereka mengikhlaskan segala amalan mereka hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayyuhan nas adalah asas yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan dibangun di atas tuntunan kami, fa huwa raddun ay mardud, maka akan tertolak. Maka siapapun yang melakukan suatu amalan, baik besar ataupun kecil, maka hendaknya dia membangun amalan tersebut di atas asas ini, di atas nilai-nilai keikhlasan, demikian pula di atas tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surga nanti,
falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia melakukan amalan yang saleh, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, dan dia jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya. Hendaknya mereka beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga beramal karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beramal karena mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan surganya, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, maka dia adalah orang-orang yang ikhlas. Dia adalah orang yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beramal dengan suatu amalan yang asalnya baik, tetapi mereka ada keinginan-keinginan yang lain dalam amalan tersebut, maka ketahuilah amalan tersebut boleh jadi akan mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Maka lihatlah bagaimana sebagian orang di zamannya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka membangun satu bangunan, yaitu masjid, di mana masjid tersebut tujuannya dibangun di dalam agama kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ditegakkan di dalamnya salat 5 waktu, untuk menyatukan saf-saf dan barisan kaum muslimin. Akan tetapi ketika mereka membangun masjid tersebut, tidak dibangun di atas keikhlasan, ada tujuan-tujuan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mereka yang membangunnya beserta bangunannya, dia masuk ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Dan orang-orang yang membuat satu masjid kemudian dikenal dengan masjid dirar, karena mereka membangun masjid untuk memudaratkan kaum muslimin, na'am, wa kufran, untuk membuat kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah kaum mukminin, wa irsadan liman haraba Allah wa rasulah, juga tujuan untuk menampung orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya min qablu, wa la yahlifunna, dan mereka bersumpah, in aradna illa al-husna, demi Allah kami membangunnya tiada lain kecuali hanya menginginkan kebaikan, kata mereka. Tetapi Allah mengatakan, wallahu yashhadu an innahum lakadzibun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa mereka dusta dalam pembangunan masjid mereka. Juga di ayat yang lain setelahnya Allah mengatakan, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Naam, apakah orang yang membangun bangunannya atas dasar ketakwaan berupa keikhlasan dari Allah Azza wa Jalla, wa ridwanin, dan juga mengharap ridhanya, khairun, yang lebih baik, amman assasa bunyanahu, atau orang yang membangun bangunannya ala syafa jurufin har, naam, di tepi jurang, naam, di tepi jurang, naam, jurufin har panhara bihi fi nari jahannam, maka ia pun, naam, ia pun bangunannya pun runtuh ke dalam neraka jahannam bersamanya. Wallahu la yahdil qauma adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini bahwa sebagian dahulu orang-orang melakukan sesuatu kelihatannya baik, bahkan mereka bersumpah, "Nam, in aradna illa al-husna," kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari niat-niat mereka bahwa mereka membangun bangunan itu bukan karena dasar takwa, bukan karena dasar ridha dari Allah Azza wa Jalla,
Naam, akan tetapi mereka menginginkan di antaranya la idraran, memberikan darar kepada kaum muslimin, wa kufran, melakukan kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan juga untuk memecah belah kaum mukminin. Naam, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat-ayat yang setelahnya, la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Senantiasa bangunan-bangunan yang dia bikin, yang mereka bikin, memberikan keraguan dalam hati-hati mereka, illa an taqatta'a qulubuhum, sampai hati mereka hancur lebur. Wallahu alimun hakim, dan suku Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam melakukan suatu amalan ayuhan nas, karena kadang-kalanya ada amalan yang asalnya kebaikan, akan tetapi ketika niatnya bukan karena Allah, maka dikhawatirkan apa yang kita lakukan tidak mendatangkan pahala. Naam, akan tetapi justru mendatangkan dosa. Naam, amalan yang kita inginkan, kita ingin masuk surga, tetapi sebaliknya karena tidak menginginkan, bukan mengharapkan wajah Allah, bukan mengharapkan surga Allah Azza wa Jalla, justru amalannya tersebut mengantarkan dia ke dalam neraka jahanam. Fanhara bihi fi nari jahannam, maka dia pun beserta bangunannya masuk dan runtuh. Naam, jatuh ke dalam neraka jahanam, wal iyad billah. Nah, maka hendaknya kita dalam segala amalan kita ayuhan nas untuk senantiasa memperhatikan dua asas ini, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang membangun amalannya di hakikat tauhidullah azza wa jalla, mereka tidak akan mudah untuk ditergelincirkan oleh syaitan ataupun iblis. Naam, Allah mengabarkan dalam Al-Quran bagaimana iblis alaihi la'natullah bersumpah mengatakan, fa bi'izzatik la'ghwiyannahum, demi keperkasaanmu wahai Rabbku, la'ghwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka lihat, iblis alaihi la'natullah tidak akan mampu menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Al-mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan dan terus menerus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui jalan-jalan syaitan. Naam, agar mereka tidak menyesatkan kita dan tidak menggiring kita kepada amalan riya ataupun sum'ah. Naam, akan tetapi kita mengharapkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan taufiknya agar kita senantiasa ikhlas dalam amalan kita lahir dan batin, dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ayuhan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menilai apa yang kita lakukan dari luar saja, akan tetapi juga menilai apa yang ada dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum, walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak menilai bentuk rupa kalian, tidak pula menilai harta-harta kalian termasuk yang kita sumbangkan itu, walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah menilai apa yang ada dalam hati kalian berupa keikhlasan kalian, demikian pula a'malikum, amalan yang kalian lakukan apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Demikian pula orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam amalannya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad SAW telah memberikan janji kepada mereka bahwa mereka senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai kalian ahlul tauhid, ahlul ikhlas wa ahlul mutaba'ah, jangan khawatir
untuk tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama kalian masih di atas keikhlasan dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innama yansurullahu hadhihi al-ummah." Sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada umat ini bidha'ifiha, melalui orang-orang yang lemah dari kalangan mereka, bidakwatihim, dengan doa-doa mereka, wa salatihim, melalui salat-salat mereka, wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini melalui Rasulnya menjanjikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang lemah di antara hamba-hambanya dengan doa-doa mereka dan juga melalui salat mereka dan keikhlasan mereka. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى